Pemirsa, untuk membahas kasus calon dokter spesialis anestesi yang memperkosa pasien dan keluarga pasien dengan modus membiusnya terlebih dahulu, sudah bersama kami Dr. Firmansyah, seorang psikiater adiksi BNN. Selamat sore, Dr. Firmansyah. Sore Mbak Nadila, Mbak Celia. Ya, dokter, informasi yang beredar obat abius yang digunakan ini midazolam, dokter. Mungkin bisa dijelaskan midazolam ini jenis obat apa? Ya, jadi midazolam itu adalah salah satu golongan obat-obatan benzodiazepin. Ya, jadi itu ada obat-obat yang fungsinya itu efeknya itu bisa amnestik, bisa hipnotik. Hipnotik itu membuat tidur, sedatif itu menenangkan, bisa juga untuk anti kejang dan juga untuk relaksasi otot. Gitu. Bahkan juga bisa membuat amnestik, bisa membuat lupa, gitu, lupa apa yang telah dilakukan dan lain-lain. Gitu. Dan Oke. Tapi dok, obat apakah midazolam ini memang harus dalam pengawasan yang sangat ketat dan juga pasiennya itu juga harus dicek dulu sebelum diberikan obat midazolam karena ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa sembarangan diberikan obat midazolam. Walaupun memang tujuan midazolam itu untuk mengatasi kecemasan, merelaksasi tubuh dan pikiran, hingga timbul rasa kantuk, bahkan juga membuat tidak sadar. Gitu Mbak Nadila, Mbak Celia. Oke, dok, apakah zat midazolam ini awam digunakan untuk anestesi dan apa efek jangka panjangnya, dok? Iya, pertama midazolam ini memang ini obat yang harus dalam pengawasan ketat gitu. Jadi biasanya digunakan juga untuk kondisi-kondisi tertentu. Umumnya dipakai untuk premedikasi, untuk operasi gitu, dan juga untuk membuat sedasi yang dimasukkan ke pembuluh darah, bahkan juga bisa untuk anestesi gitu. Nah, ada beberapa yang harus diingat karena fungsi dari midazolam ini golongan benzodiazepin ini dia itu menekan sistem saraf pusat atau menekan otak. Jadi mendepresi sistem saraf pusat dan otak. Nah, dan kekuatan midazolam ini bisa 2 sampai 3 kali lipat kekuatannya dengan golongan benzo yang lain termasuk diazepam. Nah, yang harus diwaspadai karena dia menekan sistem saraf pusat dan juga sistem di otak, efek samping yang paling utama yang harus diperhatikan adalah ya tadi bisa depresi pernapasan. Jadi bisa henti napas. Apalagi kalau pasiennya itu mempunyai risiko penyakit paru. Kita kan harus lihat, kita harus cek kondisi parunya seperti apa. Jadi jangan tiba-tiba belum dicek apa-apa, pasiennya langsung diberikan midazolam. Nah itu sangat riskan dan sangat bahaya. Bahkan juga bisa mengganggu refleks Oke. menelan, jadi agak kesulitan menelan. Yang kedua, efek sampingnya depresi pernapasan ini kalau dia lanjut, henti napas, bahkan bisa meninggal. Yang efek keduanya, selain di paru, dia juga mengganggu kardiovaskuler jantung. Dia bisa menurunkan tekanan darah, meningkatkan denyut jantung, dan juga ujung-ujungnya henti napas. Jadi memang harus dalam pengawasan yang ketat untuk penggunaan midazolam ini. Oke, dokter, kalau dilihat dari kasus tersebut, penggunaan midazolam oleh pelaku ini sebenarnya untuk apa, dokter? Kalau dari pengamatan Anda, apakah memang ini modusnya untuk memperkosa korban seperti informasi yang beredar atau seperti apa? Iya, yang pasti dokter ini kan dokter ahli ya, dia ahli dengan obat-obatan. Jadi dia Mm-mm. pasti tahu apa fungsi obat-obatan yang diberikan kepada orang lain, orang-orang itu gitu. Dan dia tahu bahwa fungsi Mm-mm. midazolam itu ya tadi bisa untuk menenangkan, bisa untuk hipnotis, membuat rasa kantuk, dan juga bahkan bisa membuat tidak sadar kalau dosisnya berlebihan gitu. Kalau kalau saya lihat-lihat, saya baca katanya kan dosisnya kan ditambahkan berkali-kali kalau tidak salah ya. Saya tidak terlalu apa Mm-mm. namanya melihat. Jadi kalau saya lihat ya dosis pertama mungkin setelah diberikan midazolam ini pasiennya itu agak nyaman gitu, tenang, tapi belum belum Mm-mm. ngantuk gitu. Lalu ditambahkan dosisnya hingga dia membuat tubuhnya merasa ringan. Lalu ditambah lagi dosisnya membuat rasa kantuk, bahkan sampai titik di mana dia tidak sadarkan diri.
gitu. Kalau niatnya apa melakukan tadi yang dimaksud dengan niatnya pelecehan seksual, saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia tahu obat ini untuk apa dan sudah pasti tujuannya ya tadi untuk mungkin untuk menidurkan pasiennya. Oke, baik dok. Kalau kita lihat saat ini sudah ada beberapa korban terkait dengan kasus ini. Apa yang harus dilakukan para korban dok? Apakah harus mengecek kesehatannya terkait penggunaan dari zat midazolam yang mungkin masuk ke dalam tubuhnya atau seperti apa? Iya, pokoknya semua obat, walaupun sekalipun obat itu apa penting buat kita, namun tetap itu adalah benda asing. Jadi harus perlu dilihat berapa banyak dosis yang diberikan ke kita, gitu. Karena obat ini kan memang langsung menuju ke sistem saraf atau ke otak, gitu. Dan itu perlu dilihat, dicek, gitu. Dan mungkin saya rasa ini sudah dicek. Jadi selain dicek kondisi fisiknya juga mungkin kondisi mental yang paling penting gitu. Jadi kondisi mental dari klien ini karena ya dia terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh para klien ini ditambah dengan ada obat-obatan yang masuk. Jadi memang perlu dilihat apalagi dia diberikan obat yang memang bukan untuk fungsinya kan obat midazolam itu kan diberikan untuk orang yang mau dioperasi. Jadi fungsinya untuk dioperasi dan sebelum dioperasi kan pasti dicek darahnya dicek, penyakit-penyakit lamanya dicek, apakah bisa dimasukkan midazolam atau tidak. Dan pasien yang ini kan dia belum dicek apa-apa, belum diketahui punya riwayat sakit apa gitu. Siapa tahu dia punya sakit asma, punya sakit apa paru-paru dan lain-lain yang bisa berakibat tidak baik dengan penggunaan midazolam. Jadi perlu dicek semuanya. Oke, Dokter Firmansyah, untuk efek samping jika digunakan zat midazolam ini dalam jangka waktu yang panjang, ini efek sampingnya seperti apa, dokter? Ya, midazolam itu termasuk golongan benzodiazepin. Jadi ini dapat menyebabkan adiksi, dapat menyebabkan ketergantungan atau jadi kecanduan. Karena golongan benzodiazepin ini kan dia membuat rasa nyaman. Jadi ada sedatifnya dan juga ada hipnotiknya dan juga ada relaksasi otot. Jadi benar-benar membuat badan kita tuh bahagia. Jadi dia merangsang dopamin kita untuk meningkat. Nah, ini yang kalau lama-lama terpapar di kita, kita merasa nyaman. Akhirnya ketergantungan dengan golongan benzodiazepin ini. Dan kesulitannya ya akan sulit untuk berhenti untuk menggunakan benzodiazepin. Nah, itu yang perlu diwaspadai untuk masalah adiksi dan ketergantungannya. Lalu untuk masalah fisiknya ya sudah pasti karena midazolam ini bekerjanya untuk mendepresi sistem saraf pusat dan juga mendepresi pernapasan serta kardiovaskuler itu juga akan memperlemah dari fungsi paru-paru dan juga fungsi jantung. Nah itu juga perlu diperhatikan untuk para korban-korban ini. Itu Mbak Nadila, Mbak Celia. Oke dok, tadi Anda sampaikan bahwa ini adiktif, tetapi setelah penggunaan dari zat adiktif tersebut, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk korban ataupun pengguna dari zat tersebut untuk kembali normal? Kalau untuk berapa lama waktunya itu individual karena tiap orang akan berbeda-beda ya berbeda-beda termasuk ketahanan tubuhnya terus apa namanya sel-sel tubuhnya tiap orang berbeda-beda. Nah itu bisa dalam jangka waktu cepat apabila penggunaan berkali-kali dan juga bisa dalam jangka waktu yang lama gitu. Namun apabila ditangani secara cepat dan saya rasa ini juga baru pertama kali yang pasti kita belum tahu berapa dosis yang diberikan kepada pasien ini gitu. Karena dosis pasien itu kan ada dosis minimal, ada dosis terapi Iya. atau dosis optimal, juga ada dosis toksik gitu apabila berlebihan. Nah, umumnya yang bisa menjadi kecanduan itu apabila dosisnya dosis toksik atau dosis-dosis yang berlebihan. Itu yang umumnya terjadi Oke, kasus-kasus kecanduan. Seperti itu, Mbak Nadila, baik. Mbak Celia. Dokter Firmansyah, terima kasih untuk penjelasannya kepada kami yang sangat-sangat jelas. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali, dokter. Sama-sama Mbak Nadila, Mbak Celia. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa, di mana polisi terus mendalami motif dari calon dokter spesialis anestesi, Priguna Anugrah pemerkosa pasien dan keluarga pasien dengan modus membiusnya terlebih dahulu.
Dari pemeriksaan terbaru pemirsa, tersangka Priguna ternyata memiliki kelainan seksual fetis, ketertarikan kepada wanita yang tak sadarkan diri atau wanita pingsan. Pemeriksaan penyidik Polda Jawa Barat terhadap tersangka calon dokter spesialis anestesi Priguna Anugrah mengungkap sejumlah temuan mengejutkan. Dari pemeriksaan terbaru, polisi mengungkap tersangka Priguna mengalami kelainan seksual fetis, yakni ketertarikan kepada wanita yang tak sadarkan diri atau pingsan. Jadi pelaku sudah memberikan keterangan bahwa dia melakukan semua perbuatannya terhadap korban. Jadi dengan melakukan pembiusan terhadap korban, kemudian melakukan perkosaan terhadap korban. Jadi psikolog sendiri sudah menyatakan bahwa memang pelaku memiliki kelainan perilaku seksual, Mbak. Modus tersangka Priguna yaitu membius korban dan kemudian melakukan perkosaan pada 18 Maret 2025. Tersangka juga mengaku nekat melakukannya karena menyukai tantangan. Jadi untuk motif dari pelaku PAP ini, pada saat kita lakukan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka, bahwa tersangka PAP ini mengakui atau menyatakan bahwa yang bersangkutan suka tantangan. Jadi suka tantangan. Oleh karena itu penyidik tentunya mengingat jawaban dari tersangka demikian, sehingga merasa penyidik perlu untuk melakukan pemeriksaan secara psikologis terhadap si tersangka ini, karena tidak sewajarnya bila jawabannya karena suka tantangan sehingga melakukan perbuatan tersebut. Saat akan ditangkap di apartemennya di Bandung pada 23 Maret 2025 lalu, tersangka juga berusaha bunuh diri. Sempat demikian, jadi yang kita dapat informasi bahwa betul bahwa pelaku sempat memang mau melakukan percobaan bunuh diri. Polisi mencurigai tersangka tak hanya kali ini melakukan tindakan bejatnya, sehingga kemungkinan ada lebih banyak korban lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.